Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Herunisa Daulay dari kelas 5 APG Kesejahteraan Sosial dengan NPM 1903090012. Mata kuliah ini adalah mata kuliah metode penelitian KESOS di bawah naungan Pak Mujahidin SS MSP. Hari ini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka saya dengan judul Pengaruh Sosial Media Terhadap Kesehatan Mental bagi Kaula Muda. Kesehatan mental adalah individu yang terbebas dari gejala psikiatri atau penyakit mental. Terwujudnya keharmonisan antar fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan atas kemampuan dirinya. Kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri antar manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia akhirat. Bukhari 2012. Kesehatan mental merupakan salah satu kajian dalam ilmu kejiwaan yang sudah dikenal sejak abad ke-19 seperti di Jerman tahun 1875. Kesehatan mental sebagai suatu kajian ilmu jiwa walaupun dalam bentuk sederhana. Pada bentuk abad ke-20, kajian mengenai kesehatan mental sudah jauh berkembang dan maju dengan pesat, sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi modern. Rama Yulis 2002. Kesehatan mental merupakan terjemahan dari istilah mental hygiene. Mental berasal dari kata Latin mentis, yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat. Sedangkan hygiene berasal dari kata Yunani hygiene, yang berarti ilmu tentang kesehatan. Jadi ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang membicarakan kehidupan mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Semioun 2006. Menurut Noto Sudirjo dan Latipun, terdapat beberapa pengertian kesehatan mental, yaitu karena tidak sakit, tidak jatuh sakit akibat stresor, sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya, dan tumbuh dan berkembang secara positif. Sehat mental karena tidak mengalami gangguan mental. Orang yang sehat mental adalah orang yang tahan terhadap sakit jiwa atau terbebas dari sakit dan gangguan jiwa. Pengertian ini bersifat dikotomis. Dikotomis itu sendiri adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Artinya pemisahan. Kayak misalnya contohnya seringkali manusia membuat pemisahan antara kehidupan duniawi dan urusan akhirat gitu kan. Orang yang sehat mental dan tidak mengalami gangguan mental bisa saja terkena gangguan mental karena sebab dan akibat yang dia terima gitu. Yang kedua, sehat mental jika tidak sakit akibat adanya stresor. Maksudnya adalah orang yang dapat menahan diri untuk tidak jatuh sakit akibat stresor atau sumber stres. Seseorang yang tidak sakit meskipun mengalami tekanan maka dianggap orang yang sehat. Pengertian ini menekankan pada kemampuan individual merespon lingkungannya. Yang ketiga, sehat mental jika sejalan dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. Individu yang sehat mentalnya jika terbebas dari gejala psikiatris dan individu tersebut berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosialnya. Seseorang yang dikatakan sehat mental jika sesuai dengan kapasitasnya diri sendiri, dapat hidup tepat dan selaras dengan lingkungannya.
Sehat mental karena tumbuh dan berkembang secara positif. Kesehatan mental merupakan orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang, dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian dalam berpartisipasi, memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya. Noto Sudirjo 2007. Adapun prinsip dalam kesehatan mental, menurut Schwider, dalam Noto Sudirjo Latipun 2014, ada 15 prinsip yang harus diperhatikan dalam memahami kesehatan mental. Prinsip ini berguna dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan mental, serta pencegahan terhadap gangguan-gangguan mental. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip yang didasarkan atas sifat manusia, seperti kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan atau bagian yang tidak terlepas dari kesehatan fisik dan integritas organisme. Yang kedua, untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian yang baik, perilaku manusia harus sesuai dengan sifat manusia sebagai pribadi yang bermoral, intelektual, religius, emosional, dan sosial. Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan integrasi dan pengendalian diri yang meliputi pengendalian pemikiran, imajinasi, hasrat, emosi, dan perilaku. Yang keempat, dalam pencapaian khususnya dalam memelihara kesehatan dan penyesuaian kesehatan mental, memperluas tentang pengetahuan diri sendiri merupakan suatu keharusan. Kesehatan mental memerlukan konsep diri yang sehat yang meliputi penerimaan diri dan usaha yang realistik terhadap status atau harga dirinya sendiri. Pemahaman diri dan penerimaan diri harus ditingkatkan terus-menerus, memperjuangkan untuk peningkatan diri dan realisasi diri jika kesehatan dan penyesuaian mental hendak dicapai. Stabilitas mental dan penyesuaian yang baik memerlukan pengembangan terus-menerus dalam diri seseorang mengenai kebaikan moral yang tertinggi, yaitu hukum, kebijaksanaan, ketabahan, keteguhan di hati, penolakan diri, kerendahan hati, dan moral. Mencapai dan memelihara kesehatan dan penyesuaian mental tergantung pada penanaman dan perkembangan kebiasaan yang baik. Stabilitas dan penyesuaian mental menuntut kemampuan adaptasi, kapasitas untuk mengubah, meliputi mengubah situasi, dan mengubah kepribadian. Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan perjuangan yang terus-menerus untuk kematangan dalam pemikiran, keputusan, emosionalitas, dan perilaku. Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan belajar mengatasi secara efektif dan secara sehat terhadap konflik mental dan kegagalan dan ketegangan yang ditimbulkannya. Itulah tadi 11 prinsip yang didasarkan atas sifat manusia. Prinsip-prinsip ini berguna dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan mental untuk mencegah terhadap gangguan mental. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, kesehatan dan penyesuaian mental tergantung pada hubungan interpersonal yang sehat, khususnya dalam kehidupan keluarga. Nah, ini maksudnya adalah kesehatan mental kita tergantung pada kehidupan keluarga. Kalau keluarganya, misalnya maaf nih, broken home gitu kan, maka pasti mentalnya sedikit atau kurang lebih ya itu terganggu.
Maka dari itu, kalau kita punya keluarga yang selalu mendukung, yang selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan kita, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu jauh dari kata terkena mental. Nah, seperti itu. Yang kedua, penyesuaian yang baik dan kedamaian pikiran tergantung kepada kecukupan dalam kepuasan kerja. Maksudnya adalah seperti misalnya kita sedang bekerja di perusahaan orang lain. Nah, kalau kita selalu mengeluh, selalu merasa capek gitu kan, selalu merasa tidak puas dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, itu semua tergantung oleh pikiran kita dan hati kita. Kalau kita ikhlas, kita tulus mengerjakan pekerjaan kita tersebut, maka kedamaian dan rasa aman yang kita dapat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan sikap yang realistik, yaitu menerima realitas tanpa distorsi dan objektif. Yang ketiga, prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan. Meliputi satu, stabilitas mental memerlukan seseorang mengembangkan kesadaran atas realitas terbesar pada dirinya, yang menjadi tempat bergantung kepada setiap tindakan yang fundamental. Yang kedua, kesehatan mental dan ketenangan hati memerlukan hubungan yang konstan antara manusia dengan Tuhan. Maksudnya itu adalah kesehatan mental dan ketenangan hati. Nah, ini berhubungan dengan Tuhannya masing-masing. Kayak kita selalu sholat 5 waktu, kita puasa, dan lain-lain. Nah, kita baca Al-Quran, seperti itu kan. Iya, kesehatan mental ini selalu bersanding dengan ketuhanan. Karena kalau kita selalu bersyukur, selalu taat kepada Sang Pencipta, maka kesehatan mental yang kita dapat bisa dikatakan baik. Dan bisa dibilang bahwa kita dengan Sang Pencipta itu selalu terhubung dengan keimanan. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita kena mental nih, bukan berarti kita kurang iman. Bukan. Itu memang sudah kodratnya dan itu datang dari sendirinya. Yang ketiga, manifestasi mental yang sehat. Manifestasi itu seperti perwujudan sebagai pernyataan perasaan, pendapat, bisa juga perwujudan bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada adequate of security. Rasa aman yang memadai. Maksudnya itu perasaan merasa aman dalam hubungan dengan pekerjaan, sosial, dan keluarganya. Nah, kalau dia merasa aman, merasa nyaman, merasa damai dengan pekerjaannya, kesosialisasiannya, dan keluarganya, maka
dia merasa bahwa dia hidup dengan harmonis. Seperti itu. Yang kedua, adequate self-evaluation. Kemampuan menilai diri sendiri yang memadai. Hal ini mencakup tentang harga diri, yaitu merasa ada nilai yang sebanding pada diri sendiri dan prestasinya. Yang kedua, memiliki perasaan berguna akan diri sendiri. Perasaan yang secara moral masuk akal dengan perasaan tidak diganggu oleh rasa bersalah yang berlebihan dan mampu mengenal beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan masyarakat. Maksudnya ini adalah setiap orang kan punya nilainya sendiri, punya kapasitasnya sendiri, dan punya prestasinya sendiri. Nah, hal ini berguna untuk kita. Jadi kalau misalnya kita merasa kurang dalam hal yang dimiliki orang lain, jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ya hanya kita gitu yang tahu diri kita sendiri. Kemampuan kita di mana, kapasitas kita di mana, gitu kan. Jadi apa adanya aja gitu kan. Jadi apa adanya saja dan percaya sama diri sendiri gitu. Yang ketiga ini adalah adequate spontaneity and emotionality, yang artinya itu memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Hal ini ditandai oleh kemampuan membentuk ikatan emosional secara kuat dan pribadi dan abadi. Kayak misalnya hubungan persahabatan dan cinta, kemampuan memberi ekspresi yang cukup pada ketidaksukaan tanpa kehilangan kontrol, kemampuan memahami dan membagi rasa kepada orang lain, kemampuan menyenangi diri sendiri dan tertawa. Nah, ini nih maksudnya kayak kita nih kan punya emosional sendiri gitu. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita yang kayak lagi nggak pengen dicakapi gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam persahabatan kita kayak memberikan perhatian, peduli, menjadi pendengar yang baik gitu. Kalau dalam cinta kita memberikan kasih sayang, dalam persahabatan juga sih, kita memberikan kasih sayang. Nah, terus kalau misalnya kita nggak suka sama sesuatu itu, jangan sampai kontrol yang dalam diri kita ini meluap gitu. Kayak misalnya kamu ada teman kamu yang tidak suka dengan kamu, lalu kamu membalas dengan amarah gitu. Nah, itu bisa membuat diri kamu sendiri rugi karena menghadapi orang yang tidak suka dengan kamu itu dengan emosi, dengan emosional gitu kan. Terus kalau kamu punya masalah, kamu berbagi dengan sahabatmu atau dengan kekasihmu gitu kan. Kita juga diri sendiri ini juga harus bisa gitu meminimalisir keadaan mental kita, pikiran kita, perasaan kita gitu kan. Seperti itu. Yang keempat,
efficient contact with reality, mempunyai kontak yang efisien dengan realitas. Maksudnya ini adalah mencakup tentang dunia fisik, sosial, dan diri sendiri atau internal. Tidak adanya fantasi yang berlebihan, kayak misalnya kamu memikirkan sesuatu yang ingin kamu capai, tapi itu membuat kamu jadi gila, gitu kan. Karena kamu berfantasi secara berlebihan, gitu kan. Mempunyai pandangan yang realistis dan pandangan yang luas terhadap dunia yang disertai dengan kemampuan menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, misalnya sakit dan kegagalan. Nah, kalau yang ini, gimana ya? Kalau misalnya kita sakit, ya kita itu harus berkontribusi untuk pergi berobat, gitu kan. Jangan sampai sakit yang kita rasakan itu makin bertambah karena kita tidak berobat gitu. Kegagalan. Kalau kegagalan, jangan terus-menerus merasa gagal dalam menghadapi atau menjalani apa yang sedang kamu lakukan gitu kan. Kalau kamu merasa gagal, coba lagi. Kalau kamu gagal lagi, coba lagi. Hidup ini tidak hanya sampai di situ saja, ya. Setiap orang itu pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Kita diberi kesempatan 3 kali. 3 kali. Sama kayak kita berwudu. Basuh tangan, basuh hidung, membasuh muka, basuh tangan, kepala, telinga, dan kaki. Sama seperti itu. Jadi kalau kamu merasa gagal, ayo coba lagi, dan coba lagi. Jangan merasa bahwa diri kamu ini tidak berguna. Kamu berguna, namun kamu belum mendapatkan kesempatan untuk maju, gitu. Mungkin setelah kamu mencoba terus-menerus, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk maju dan berkembang. Seperti itu. Yang kelima, adequate bodily and ability to gravity them. Maksud ini adalah keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya. Hal ini ditandai oleh suatu sikap yang sehat terhadap fungsi jasmani. Kemampuan memperoleh kenikmatan, kebahagiaan dari dunia fisik dalam kehidupan ini seperti makan, tidur, dan pulih kembali dari kelelahan. Kayak misalnya kita beraktivitas nih sehari-hari. Nah, pasti kita butuh makan 3 kali sehari. Pasti kita butuh tidur. Kalau misalnya ada waktu luang, kita tidur siang. Tapi kalau tidak, ya kita bekerja. Namun setelah malam, kita baru istirahat dan tidur. Lalu keesokan harinya, lepas dari kelelahan, kita menjalani pekerjaan sehari-hari lagi, kembali gitu kan. Terus yang keenam, itu ada, mana nih? Itu ada adequate self-knowledge.
mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar. Maksudnya itu ya cukup mengetahui tentang motif, keinginan, tujuan, ambisi, hambatan, kompetensi, pembelaan, dan perasaan rendah diri. Maksudnya itu kayak kita hidup ini kan pasti punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, punya tujuan, punya ambisi, punya hambatan punya hambatan untuk mencapai tujuan tersebut, gitu kan. Punya hambatan untuk mencapai keinginan tersebut, punya hambatan untuk mencapai cita-cita, gitu kan. Terus kompetensi dan rendah diri. Kita ini sebagai manusia harus rendah diri, ya. Kamu nggak perlu menjelaskan kehidupan kamu kepada orang lain. Biar aja orang lain yang tahu sendiri tentang kehidupanmu. Jangan pernah menceritakannya, jangan pernah mau untuk orang lain mengorek-ngorek tentang kehidupanmu, gitu kan. Yang kedua itu penilaian yang realistis terhadap diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan, gitu kan. Ya, kita hidup ini juga punya kekurangan dan kelebihan. Misalnya, apa yang orang lain bisa, kita nggak bisa. Apa yang kita bisa, orang lain nggak bisa. Belum tentu semuanya yang kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan. Bisa, kalau kita mau belajar, gitu kan. Dan kita ini punya kelebihan masing-masing, gitu kan. Kalau misalnya kamu kelebihannya bisa melukis dengan sangat baik, kamu bisa bermain tenis dengan baik, dan lain-lain seperti itu. Yang ketujuh ada integration and consistency of personality. Nah, maksudnya itu kayak cukup baik kepribadiannya, kepandaiannya, berminat dalam beberapa aktivitas. Kepribadian yang baik itu memang perlu, gitu kan, agar bisa berhubungan baik dengan orang lain. Kalau kita baik, maka kita akan menerima kebaikan itu kembali. Tapi jangan berharap. Kalau kamu berharap untuk dibaikin kembali sama orang, kamu merasa tidak puas. Kamu akan merasa tidak puas, gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu baik, cukup terima aja, gitu kan. Gak usah berharap. Kalau kita baik, pasti kita akan menemukan orang yang baik juga, gitu kan. Terus yang kedua, memiliki prinsip moral dan kata hati yang tidak terlalu berbeda dengan pandangan kelompok. Terus mampu untuk berkonsentrasi dan tidak ada konflik besar dalam kepribadiannya. Setiap orang kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu kan. Tapi tidak semua orang beruntung. Yang bisa selalu disandingkan dengan kepribadian, gitu kan. Ada orang yang baik dalam pertemanan misalnya,
tapi dia tidak beruntung dalam pekerjaan. Ada orang yang tidak baik dalam menjalani kehidupannya, tapi dia beruntung dalam ada orang yang tidak baik kepribadiannya, tapi dia beruntung dalam segala hal, seperti itu. Contohnya. Ke-8, adequate life goal. Memiliki tujuan hidup yang wajar. Kayak kita ini kan hidup sesuai dengan diri kita sendiri dan apa yang dapat kita capai gitu kan. Jangan pernah mau mengikuti dan mendengarkan apapun perkataan orang lain. Karena kalau kita selalu mendengarkan dan mengikuti perkataan orang lain, berarti kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Berarti kita nggak berarti kita nggak percaya sama diri kita sendiri, dan berarti kita tidak sayang dengan diri kita sendiri gitu kan. Cukup hidup dengan apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu gitu kan. Jangan mengikuti orang lain dan jangan mendengarkan orang lain. Misalnya teman kamu punya rumah mewah, punya mobil, punya handphone yang mahal gitu. Sementara kamu sendiri rumahnya biasa aja, handphonenya juga biasa aja, kendaraan kamu juga cuman punyanya kereta gitu kan. Nggak masalah. Tapi karena kamu mengikuti keegoisanmu, kamu jadi pengen seperti dia. Kamu nggak mampu, tapi kamu mampu-mampukan. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu yang sangat tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kamu seperti itu namanya kamu membebani dirimu sendiri untuk bisa menjadi seperti orang lain. Gitu. Tujuan itu bersifat baik untuk diri sendiri dan masyarakat. Kayak misalnya kamu ada di suatu lingkungan yang baik gitu kan. Kayak misalnya setiap hari Minggu itu selalu gotong royong, kamu ikut gitu kan untuk berpartisipasi. Nah, itu tujuan yang baik kan untuk diri kita sendiri dan masyarakat. Kayak kamu membantu, memberikan bantuan kepada tetangga kamu yang kurang mampu, seperti itu. Yang ke-9 ada ability to learn from experience. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Nah, ini nih, kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Bertambahnya pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan mengerjakan sesuatu berdasarkan hasil pembelajaran dan pengalamannya. Nah, kita sebagai manusia yang selalu hidup dalam mencari pengalaman, ya, pengetahuan dan kemahiran serta keterampilan yang kita punya, yang kita kerjakan gitu kan. Ada orang yang butuh pengalaman untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan yang dia lamar gitu kan. Kayak misalnya pengen jadi guru. Nah, pasti itu syarat dan ketentuannya memerlukan seperti pengalaman
minimal 1 tahun gitu. Terus kalau misalnya kamu bekerja, misalnya kamu mendaftar di kesenian, kamu membutuhkan kemahiran untuk bisa memperindah lukisan-lukisan tersebut, gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Saya tidak pandai menjelaskannya dengan baik. Gitu. Yang ke-10 ada ability to satisfy the requirements of the group. Kemampuan memuaskan tuntutan kelompok. Individu harus dapat memenuhi tuntutan kelompok dan mampu menyesuaikan diri dengan kelompok yang lain tanpa harus kehilangan identitas pribadi. Nah, ini maksudnya adalah seperti kayak kamu misalnya kuliah nih, terus dosen kamu menyuruh kamu untuk membuat kelompok. Nah, pasti ada salah satu atau dua gitu dari teman kelompok kamu yang menuntut ini itu gitu kan, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu kan. Nah, dengan kayak gitu kamu harus dapat menyesuaikan diri kamu dengan anggota kamu tanpa kamu harus kehilangan diri kamu sendiri. Kayak misalnya kamu harus percaya diri. Kalau misalnya kamu dituntut oleh kelompok-kelompok, oleh teman sekelompok kamu, kamu harus percaya sama dirimu sendiri gitu kan. Dapat menerima norma-norma yang berlaku dalam kelompoknya, mampu menghambat dorongan dan hasrat diri sendiri yang dilarang oleh kelompoknya. Mau berusaha untuk memenuhi tuntutan dan harapan kelompoknya, ambisi, ketepatan, persahabatan, dan rasa tanggung jawab. Nah ini nih, kalau kita pasti dalam suatu kelompok pengen nih dapat nilai yang bagus gitu. Dapat nilai yang bagus, punya kelompok yang kompak gitu kan. Dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Maka dari situ kita harus menciptakan sesuatu untuk bisa memenuhi tuntutan dan harapan dari teman sekelompok kamu tersebut. Biar kita bisa mendapatkan nilai yang bagus tersebut. Gitu. Seperti itu. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa, itu ada 4 faktor ya. Yang pertama individual, psikologi, faktor budaya dan sosial, faktor presipitasi. Yang pertama dulu kita bahas mulai dari faktor individual. Faktor individual terbagi atas 2 faktor, yaitu struktur biologis yang berisi tentang gangguan jiwa juga tergolong dalam ilmu kedokteran dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh para psikiater mengenai neurotransmitter, anatomi, dan faktor genetik juga ada hubungannya dengan terjadinya gangguan jiwa. Dalam setiap individu berbeda-beda struktur anatominya dan bagaimana menerima reseptor ke hipotalamus sebagai respon dan reaksinya dari rangsangan tersebut hingga menyebabkan gangguan jiwa. B. Ansietas dan ketakutan, kekhawatiran pada sesuatu hal yang tidak jelas dan perasaan yang tidak menentu akan sesuatu hal menyebabkan individu merasa terancam, ketakutan hingga terkadang mempersepsikan dirinya terancam. Nah, kedua faktor ini selalu ada di dalam diri kita. Kayak kita selalu merasa cemas dan ketakutan gitu. Bagi orang yang kena mental.
pasti dia merasakan hal-hal tersebut. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan banyak lagi gitu kan. Dia merasa terancam. Dia merasa ada yang membicarakannya seperti itu kan. Maka orang-orang yang gila itu bukan berarti kurang iman. Orang-orang yang gila itu hanya kena mental. Gitu kan. Mungkin dia punya masa lalu yang kelam gitu, kayak misalnya dia dianiaya oleh suaminya atau istrinya gitu kan, atau pacarnya atau temannya, atau dia pernah dibully, atau dia pernah diperkosa dan yang lain-lain gitu. Pasti dia merasa bahwa hal itu menjadikan dia seperti itu gitu kan. Pasti dia akan memasang benteng untuk tidak bersosialisasi dengan siapapun. Yang kedua itu ada faktor psikologi. Gangguan mental sangat kompleks, tergantung dari situasi individu dan bagaimana setiap orang mampu berkomunikasi secara efektif. Hal ini sangat tergantung pada bantuan teman dan tetangga selama periode stres. Struktur sosial, perubahan sosial, dan tingkat sosial yang dicapai sangat bermakna dan dalam pengalaman hidup seseorang hingga terkadang sampai menarik diri dari hubungan sosial. Kepribadian merupakan bentuk ketahanan relatif dari situasi interpersonal yang berulang-ulang yang khas untuk kehidupan manusia. Perilaku yang sekarang bukan merupakan ulangan impulsif dari riwayat waktu kecil, tetapi merupakan retensi, pengumpulan, dan pengambilan kembali. Setiap penderita yang mengalami gangguan jiwa fungsional memperlihatkan kegagalan yang mencolok dalam satu atau beberapa fase perkembangan akibat tidak kuatnya hubungan personal dengan keluarga, lingkungan, sekolah, atau dengan masyarakat sekitarnya. Bagaimana setiap individu mampu mengontrol emosionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita kena mental, kita harus mendapat bantuan dari teman, tetangga, ataupun keluarga kita. Kalau keluarga kita nggak tahu tentang mental yang kita punya, maka kita harus memberitahunya. Terus kalau kita punya masalah, kita harus menceritakannya itu, entah itu sama teman atau tetangga kita gitu. Atau kita mau minta bantuan, pada teman, tetangga, atau keluarga kita. Sebenarnya orang-orang yang kena mental ini tuh harus mendapatkan dukungan dari keluarganya gitu kan. Jadi secara nggak langsung, kalau misalnya keluarganya tidak mengetahui mental salah satu dari keluarganya tersebut, maka itu bisa membludak nantinya gitu kan. Kayak misalnya dia selalu memendam segalanya dengan sendirinya, baik itu permasalahannya, kesedihannya, gitu kan. Yang ketiga itu ada faktor budaya dan sosial. Gangguan jiwa yang terjadi di berbagai negara mempunyai perbedaan, terutama mengenai pola perilakunya. Karakteristik suatu psikosis dalam suatu sosial budaya tertentu berbeda dengan budaya lainnya. Perbedaan ras, golongan, usia, dan jenis kelamin mempengaruhi pula terhadap penyebab mula gangguan jiwa. Tidak hanya itu saja, status ekonomi juga berpengaruh terhadap terjadinya gangguan jiwa. Nah, orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut itu dikarenakan lebih kebanyakan karena faktor ekonomi sih.
faktor ekonomi dan kekerasan. Ada yang rumah tangganya tidak harmonis, kayak misalnya dia selalu disiksa oleh suaminya atau istrinya gitu kan. Kalau berantem itu selalu memukul. Nah, kalau dalam status ekonomi dia tidak bisa menghidupi keluarganya, nggak bisa menghidupi anaknya. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang tidak mampu kadang membuang anaknya, entah itu ke sungai atau di masjid ataupun di rumah warga gitu kan. Ada yang di tempat sampah, banyak sekali. Tapi yang lebih parahnya itu di laut atau di sungai. Di sungai lah, atau di sungai. Nah, itu kalau udah di situ, itu berarti ke gangguan kejiwaannya itu udah parah. Tuh kan. Kadang ada orang yang menemukannya, diberinya ke panti asuhan atau ke yayasan, ataupun bahkan ada yang dirawatnya gitu kan. Seperti itu. Yang keempat ada faktor presipitasi. Hal ini mempengaruhi dalam kejiwaan seseorang sebagai faktor stimulus di mana setiap individu mempersepsikan dirinya melawan tantangan, ancaman, atau tuntutan untuk coping. Masalah khusus tentang konsep diri disebabkan oleh setiap situasi di mana individu tidak mampu menyesuaikan. Lingkungan dapat mempengaruhi konsep diri dan komponennya. Lingkungan dan stresor yang dapat mempengaruhi gambaran diri dan hilangnya bagian badan, tindakan operasi, proses patologi penyakit, perubahan struktur dan fungsi tubuh, proses tumbuh kembang, dan prosedur tindakan dan pengobatan. Nah, yang seterusnya itu ada media sosial. Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta-merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Henry, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik terhubung dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem. Henry 2007 halaman 3. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi, teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Kotler Keller 2012 halaman 568. Teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, Instagram, Facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasangan iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang. Zarella 2010 halaman 2.
Fungsi media sosial. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Yang kedua, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web. Tiga, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens. Selain itu, fungsi lain dari sosial media adalah sebagai berikut. Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensilah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial. Yang kedua, media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka yang melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam. Ya, zaman sekarang ini sedang marak-maraknya media sosial. Mulai dari Instagram, yang paling populer itu Instagram dan YouTube. Banyak orang yang berbagi kehidupan sosialnya itu melalui Instagram. Banyak orang yang membuat YouTube untuk memberikan motivasi serta inovasi, gitu kan. Tapi menggunakan media sosial ini banyak sekali dampak buruknya dan banyak sekali dampak buruknya daripada dampak positifnya, gitu kan. Dampak buruknya itu seperti kayak misalnya kita memposting sesuatu, lalu pasti akan ada orang-orang yang ngejek kita, ada yang bully kita, ada yang berbicara kotor di kolom komentar kita, gitu kan. Bahkan sampai ada yang kena mental juga, gitu kan. Ada yang kayak menjudge kita mulai dari fisik, gitu kan. Dia jelek ya. Dia kok kayak gini pakaiannya. Pasti kayak gitu. Bahkan ada yang mencaci maki, gitu kan. Dampak positifnya seperti bisa melihat dunia lain, kayak orang-orang yang dari luar negeri, artis, dan segala macam yang ada di situ. Dampak positif dan negatifnya dari media sosial itu kita bahas dari dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya itu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Kayak kalau misalnya kita mau terhubung sama orang tersebut, kita udah bisa video call atau telepon atau di chat gitu kan. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, kayak misalnya kita kan malu nih kalau misalnya berhadapan langsung dengan orang lain. Kita juga pasti gugup gitu berhadapan dengan orang lain ketika kita ada di dalam suatu forum, kayak misalnya komunitas gitu kan. Nah, kita disuruh ngomong gitu kan.
kita nggak tahu, kita pasti bingung gitu, apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita bilang, gitu kan. Tapi kalau di sosial media, nah kita itu bisa mengekspresikan diri kita, kayak kita memposting sesuatu yang menurut kita baik, menurut kita cantik, atau ganteng, gitu kan. Terus kemudian penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Kayak misalnya ada gosip-gosip tentang artis gitu kan, kita bisa langsung tahu gitu dari sosial media tersebut. Kemudian kita memilah-milah ini benar atau tidak, terus kita terus-terusan mencari informasi ke teman, ke tetangga, atau ke siapapun gitu kan. Terus biaya lebih murah. Biaya lebih murah. Ya benar sih, kita cuma perlu bayar biaya internet untuk dapat mengakses ke media sosial. Yang kedua itu, ada dampak negatif dari media sosial. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar, yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupannya sehari-hari. Ah iya, benar sekali. Karena sosial media, ya kan. Kayak misalnya kita ini hangout atau kumpul sama teman-teman, gitu kan. Seharusnya kita kan di situ kan ngomong-ngomong atau cerita-cerita gimana tentang kuliahnya, sekolahnya, kehidupannya, atau yang lain-lain gitu kan. Atau tentang percintaannya gitu kan. Nah, ini justru sebaliknya. Sekarang ini, kalau kita kumpul sama teman-teman, yang ada itu cuman handphone doang gitu kan. Nah, itu sangat jauh dari kata ekspektasi tinggi ya. Kalau zaman saya dulu itu nggak ada yang namanya handphone. Kita selalu main-main, selalu bermain, mempermainkan permainan tradisional kayak lompat tali, main engklek, main kuaci, manjat pohon, dan yang lain-lain gitu kan. Kadang kita juga makan bersama di rumah salah satu teman kita gitu kan. Kalau sekarang mah baik anak-anak, adik-adik, anak kecil lah itu udah pandai sekali bermain handphone ataupun sosial media gitu kan. Kayak sepupu saya, dia masih kecil udah pandai main TikTok, buat TikTok gitu lah. Tapi dari situ dia ya banyak yang nonton sih, banyak yang nonton gitu kan, banyak yang ngelihat TikToknya dia gitu. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan. Oh enggak, yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Iya, seperti yang saya bilang tadi, karena sosial media kita semakin malas untuk bertemu secara langsung, maunya cuma video call atau teleponan aja atau chattingan aja gitu kan. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Iya, memang internet ini, sosial media ini membuat candu semua penggunanya. Tapi kalau terus-terusan kecanduan akan berdampak sangat buruk bagi kesehatan kita gitu kan. Yang keempat, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain seperti di kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menyeleksi orang,
orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk. Ya, kayak misalnya kita selalu dijulitin, kita selalu diejek, atau kita selalu dibully gitu oleh orang yang nggak kita kenal. Bahkan ada juga orang yang kita kenal malah lebih buruk, mencela, mencaci maki, membuli, mengejek kita gitu. Masalah privasi dengan media sosial, apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah pribadi kita, oleh karena itu sebaiknya tidak membahas. Nah, kalau saya itu jarang sekali mau memposting kalau misalnya saya lagi jalan-jalan. Jarang sekali saya mau memposting kalau misalnya saya lagi jalan-jalan atau saya lagi sama teman-teman saya. Jarang. Kenapa? Karena saya menikmati momen. Saya menikmati jalan-jalan dengan teman-teman saya gitu kan. Kalau udah di rumah mungkin pasti saya posting gitu kan. Karena udah lepas dari yang namanya teman-teman, dari perkumpulan gitulah. Yang keenam, menimbulkan konflik dengan media sosial siapapun. Bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide, gagasan, dan yang lainnya. Tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan. Ya, ini benar sekali. Kayak misalnya kita memposting sesuatu nih, terus ada yang bilang kalau kita begini, begitu, gitu kan. Bahkan ada yang memberikan pendapatnya dengan secara berlebihan. Kayak misalnya kamu memposting kamu lagi nyanyi gitu kan. Terus mukamu kok kayak gitu ekspresinya gitu kan. Suaramu kok kayak gitu kan. Nggak cantik, nggak enak didengar, kenapa diposting gitu kan. Sebenarnya yang seperti itu tidak usah dan tidak harus dipermasalahkan. Terserah orangnya dong gitu kan. Kalau misalnya dia mengekspresikan dirinya melalui seni, ya udah gitu kan. Cukup dilihat aja. Kalau misalnya nggak suka, ya di skip aja gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau berbicara. Mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa menyampaikan hal ini dengan sempurna. Kedepannya saya akan lebih belajar dan mempelajari cara berkomunikasi saya dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.